waktu itu jujur sih, kalau berdoa rasanya itu udah nggak ada gitu ya. Tadi itu loh, yang dikatakan bahwa apa yang dulu disukai, saya dulu suka gitu, dengerin khotbah, dengerin lagu rohani, itu malah jadi gak suka, gak ada rasanya gitu malahnya. Buat apa susah? Hanya di 96.4 Batra Yuda FM. The sound of faith, hope, and love. Nah, hari-hari ini saya banyak dicurhati orang yang sudah sampai tahap gini, Dok. Aduh, aku kayaknya mau bunuh diri. Loh, kenapa? Yang satunya bilang, nggak tahu kenapa ini sudah numpuk. Terus kemarin baru aja lagi ada WA. Tiba-tiba menyapa saya gitu. Aduh, bisa bantu saya nggak Pak? Kenapa? Saya pengen bunuh diri aja. Loh kenapa? Iya, saya terlibat hutang lewat aplikasi online dan saya nggak bisa bayar gitu. Waduh, ini kok makin banyak orang pengen bunuh diri ya gitu kan. Padahal yang saya tahu itu salah satu juga gitu tanda-tanda gejala dari orang depresi. Ini jangan-jangan udah sampai depresi gitu ya. Kalau saya cari sih definisi depresi itu gangguan suasana hati atau gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung, ya kan? Tapi seseorang dinyatakan depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, sudah no hope, putus harapan, dan dia merasa tidak berharga. Betul begitu ya, Dok? Iya, betul. Ya, gimana? Betul Anda sekali. menegakkan diagnosa depresi ini gimana? Jadi depresi itu merupakan suatu gangguan suasana perasaan yang mana seseorang mengalami suatu kumpulan gejala dalam kurun waktu minimal 2 minggu. Ya, gejalanya berupa apa? Ada 3 gejala yang utama, teman-teman. Apa tuh? Yang pertama adalah gejalanya berupa sedih atau menangis. Ya, yang kedua adalah hal-hal yang dulu disukai sekarang tidak lagi disukai. Ya. Ya, atau anhedonia. Misalnya biasanya dia dulu suka basket, sekarang nggak pernah basket. Dulunya suka karaoke, sekarang nggak pernah karaoke. Dulunya mau masak, suka banget masak, sekarang nggak pernah masak. Nah, itu tanda-tanda dari depresi. Dulu saya suka nge-mall, sekarang nggak suka nge-mall. Karena pandemi kali. Nggak depresi ya itu ya. Itu bukan 2 minggu lagi, udah mau 2 tahun nih. Terus? Itu yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga adalah anergia atau lack of energy, atau seseorang yang merasa badannya itu kayak nggak ada energi, nggak ada semangat gitu loh. Jadi dia bawaannya dia kayak kepingin tidur melulu, capek, kayak aras-arasan bahasa Jawanya ya. Jadi males untuk melakukan aktivitas begitu. Itu 3 gejala utama. Kemudian ada gejala tambahan. Apa itu? Gejala tambahannya bisa berupa sulit konsentrasi. Jadi nilai di pekerjaan dan di pelajarannya menurun. Kemudian juga ada bisa tidur terus atau tidak bisa tidur. Jadi, Wait. Kalau gitu kok agak-agak ini ya, overlap dengan gangguan cemas yang pernah kita bilang ya. Loh memang, orang dengan gangguan cemas tuh seringkali tumpang tindih dengan orang dengan gejala gangguan depresi. Cuman biasanya bedanya kalau orang gangguan cemas itu sulit memulai tidur. Tetapi kalau orang dengan gangguan depresi itu biasanya tidurnya sering terbangun tengah malam. Antara jam 2, jam 3 gitu. Terus gak bisa tidur lagi. Oh, oke. Itu bedanya di gangguan tidurnya. Berarti kalau begitu, kalau dikatakan overlap, ada kecenderungan juga ya gangguan cemas ini menjadi depresi? Bisa. Bila? Bukan gak ada bilanya, bisa terjadi bersamaan. Oh, ya. Itu yang pernah terjadi sama saya ya. Tadi kan dinyatakan seorang mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan. Saya kan gini Dok, waktu itu kan COVID kan ya. Terus dengar teman-teman katanya masa inkubasi virus itu kan 2 minggu pasti negatif gitu. Saya masih semangat. Setelah 2 minggu berikutnya saya tes PCR, wah dengan semangat pasti negatif. Positif. Langsung gitu. Harapan dan kenyataan tidak sama, Sobat Batra Yuda. Dan saya mulai sedih, murung, wah cemasnya tambah makin hebat ya. Terus 2 minggu lagi berikutnya tes PCR lagi, masih positif. Waduh makin down, makin sedih saya. Oh ya putus harapan, sudah sempat kepikir loh, daripada begini terus lebih baik mati aja lah sudah gitu. Ya,
Saya pernah mengalami kayak gitu, itu depresi dok ya. Ya, itu gejala depresi. Oke, nah ini apa yang sebenarnya terjadi kan dokter, psikiater itu kan tahu ya di balik layar, maksudnya di balik organ-organ tubuh kita atau cairan atau apa gitu yang nggak benar itu di mananya ya? Ya, itu sebenarnya terjadi kelainannya di serotonin. Jadi ada hormon neurotransmitter namanya serotonin, itu adalah hormon happy. Yang mana ketika serotonin kita cukup, maka kita akan merasa diri kita happy, dan dengan serotonin yang cukup itu maka tidur kita akan lebih nyenyak, lebih panjang gitu. Dan juga serotonin ini akan menjaga asam lambung kita supaya nggak berlebih. Sehingga kalau serotonin kita kurang, maka asam lambung kita juga akan naik. Makanya ada depresi dengan gejala somatik, yang mana seseorang mengalami keluhan di tubuh seperti lambungnya nggak enak ataupun sering sakit kepala, yang mana disebabkan karena depresi. Tadi belum selesai loh gejalanya depresi. Apalagi? Ya ada banyak sebenarnya. Jadi ada gejala juga selain tadi gangguan tidur, juga bisa ada gangguan nafsu makan. Dia bisa tidak nafsu makan atau malah makan terus. Ya binge eating itu atau makan terus ya. Jadi kalau ada orang yang kalau stres berat badannya jadi melar, nah itu hati-hati. Mungkin berat badannya melarnya karena penyebabnya karena depresinya gitu. Kemudian tanda yang lainnya adalah merasa pesimis, merasa tidak memiliki harapan. Kemudian merasa bersalah. Contohnya misalnya ada pasien saya tuh yang papanya meninggal karena COVID ya. Kemudian dia dihantui dengan perasaan bersalah karena papanya meninggal pada waktu itu dia masih di isolasi mandiri di rumah. Dia menyesal kenapa kok nggak dibawa ke rumah sakit gitu. Pada waktu itu keluarganya bilang udahlah positive thinking, papa nggak akan apa-apa, bakal baik-baik saja kok gitu. Ternyata papanya meninggal, dan sejak saat itu dia merasa bersalah karena dia merasa seandainya saja aku bawa papaku ke rumah sakit lebih awal, mungkin dia masih hidup gitu. Sehingga dia dihantui dengan perasaan guilty feeling itu tadi, perasaan bersalah. Itu tandanya. Kemudian tanda yang lainnya juga adalah ide-ide ingin mati. Itu kalau sudah sampai depresi yang berat ya. Sudah ada tanda-tanda ingin mati, bahkan sampai ingin bunuh diri. Yeah. Biasanya sih kalau awal-awal kepingin menghilang, seandainya aja ya aku nggak ada di dunia ini, seandainya aja aku bisa ngilang pergi ke suatu tempat yang mana orang nggak tahu aku, nggak kenal aku gitu. Terus kemudian lanjut lagi, aduh seandainya aja aku bisa mati gitu. Tapi belum merencanakan untuk bunuh diri. Kalau sudah parah, sudah sampai merencanakan aku akan melakukan bunuh diri ini itu. Nah itu udah yang derajatnya udah yang lebih berat lagi. Jadi bisa dikatakan dia menarik dari perkumpulan sosial, komunitas yang biasa dia ikut gitu ya. Iya, itu tadi yang menyendiri gitu. Tadi yang saya bilang yang anhedonia itu tadi. Jadi hal-hal yang dulu disukai nggak lagi disukai. Jadi dia seringkali menghindar, nggak mau bergaul dengan teman-temannya. Terus juga bisa ada gangguan di fungsi seksual, tidak nafsu untuk melakukan hubungan seksual. Wah, ini bikin runyam kalau seandainya pasangan itu nggak saling memahami ya. Ya, padahal sebenarnya itu nggak bisa ereksinya karena gangguannya karena depresinya gitu. Tapi sebentar, itu kan pria. Katanya ada penelitian bahwa yang cenderung lebih kena depresi itu wanita katanya ya. Seperti dalam masa-masa kehamilan, menopause gitu. Ya, kalau pada masa kehamilan dan pada menopause itu disebabkan karena perubahan hormon pada wanita. Ya, pada waktu kita PMS, premenstrual syndrome, mau mens, itu juga akan terjadi perubahan di hormon kita. Makanya wanita kalau mau mens juga bawaannya kan jadi baperan, mudah marah, mudah tersinggung. Nah, itu tadi saya lupa tuh. Gejala dari depresi adalah mudah marah, mudah tersinggung. Itu juga gejala dari depresi, yes. Sensi ya. Sensian. Ada yang lagi sensi nggak? Ya. Oke, Sobat Batarida, dibuat apa susah? Hari ini kita tadi membahas tentang depresi ya. Sampai sejauh mana orang itu ditegakkan diagnosa dia mengalami depresi. 2 minggu terus-menerus sedih, putus harapan, tadi mudah marah dan lain-lain sebagainya tadi yang udah dikatakan dijelaskan oleh Dr. Aimee Nugroho SPKJ. Dr. Aimee sehari-hari praktek di National Hospital. Anda bisa kontak ke dia di National Hospital untuk membuat janji pertemuan ya. Kalau memang Anda hari-hari ini sedang mengalami gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan dan terus-menerus sampai 2 minggu, segera hubungi psikiater yang terdekat ya. Dan tentu saja membutuhkan penanganan ya beberapa gejala-gejala itu tadi. Saya selalu bilang bahwa iman itu penting,
Tapi justru ketika ini yang saya alami, jujur aja gitu ya, waktu saya udah masuk ke fase depresi karena waktu itu saya kan runutannya kan cemas, gangguan cemas, dan tadi dokter bilang bukan bila, bahkan bisa beriringan gitu. Akhirnya jatuhlah saya dalam depresi juga gitu. Saya segera mencari pertolongan gitu ya. Waktu itu jujur sih, kalau berdoa rasanya itu udah nggak ada gitu ya. Tadi itu loh, yang dikatakan bahwa apa yang dulu disukai, saya dulu suka gitu, dengerin khotbah, dengerin lagu rohani, itu malah jadi gak suka, gak ada rasanya gitu malahnya. Itu yang terjadi sama saya. Nah, sekarang ini juga banyak orang yang mengalami depresi karena keuangan ya dok ya. Selama masa COVID ini kan makin sulit ya. Benar. Ada juga mereka yang apa ya, kan makin banyak tuh klaster keluarga tuh COVID. Ada beberapa yang meninggal, nah itu rawan depresi di situ ya. Iya dong. Ini nggak cuma pengusaha-pengusaha yang depresi, nggak cuma para pelaku bisnis, orang biasa yang mungkin tadi contohnya ayahnya sampai meninggal gitu, itu mengalami depresi. Nah, kalau memang sudah terjadi depresi, what next? Oke. Jadi kita perlu memahami dulu, depresi itu terjadinya biasanya ada 4 penyebabnya. Yang pertama adalah kehilangan orang yang dicintai. Contohnya kayak tadi ya, dia memiliki ayah, kemudian ayahnya ternyata meninggal karena COVID, maka wajar kalau dia akhirnya mengalami depresi. Nggak jadi menikah termasuk ya? Ya benar, putus pacar, gitu. perceraian, itu juga kehilangan objek cinta atau binatang peliharaannya meninggal atau binatangnya hilang. Nah itu merupakan suatu pencetus terjadinya depresi. Kemudian penyebab yang kedua dari depresi adalah love and hate relationship atau hubungan yang mana campuran antara benci dan cinta. Ini rumit ya. I love you but I hate you. I hate you but I love you. Mulek aja terus ini bisa depresi ya. Ya. Itu bisa depresi. Misalnya di satu sisi seorang istri memiliki suami yang suka selingkuh gitu. Satu sisi dia cinta sama suaminya, tapi satu sisi dia juga jengkel karena suaminya selingkuh. Di situ udah. Kalau udah seperti itu, maka itu bisa memicu terjadinya depresi. Kemudian yang ketiga adalah ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itu saya yang itu. Harapan saya 2 minggu tuh negatif, positif. Harapan saya minggu keempat negatif, positif. Saya selalu bilang, saya itu seneng yang positif-positif. Ya, mari kita berpikir positif. Pokoknya positif-positif lah ya. Tapi sejak hari itu, saya ada satu kata negatif yang saya seneng. Mbok gitu loh, tes PCR-nya itu negatif. Lama harapan gak sesuai kenyataan dok. Itu yang malah bikin saya, depresi, pusing deh. Ya, terus yang keempat? Ya, yang keempat. Jadi tadi kan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang keempat itu karena dia selalu menggunakan hidupnya untuk menyenangkan orang lain daripada untuk menyenangkan dirinya sendiri. Oh, pengen sok kayak apa ya, Robin Hood, Santa Claus gitu kali ya. Gitu ya, pengen orang lain happy gitu. Padahal dia sendiri sedang kekurangan gitu. Kalau kita, gini ya, namanya kita hidup di dunia ini, relasi kita dengan yang di atas itu harus baik, relasi kita dengan yang di samping juga harus baik. Itu wajar. Dan nggak mungkin kita makhluk sosial, nggak mungkin kalau kita hidup sendiri dan kita nggak mau membantu orang lain juga nggak seperti itu maksud saya. Tetapi memang ada orang-orang, pasien-pasien saya itu yang terlalu baik. Jadi semua itu untuk orang lain tapi sampai dia tuh lupa nyenengin dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang seperti itu yang saya maksud, yang rentan menjadi depresi. Jadi misalnya dia kerja, hasil kerjanya dikasihkan ke bapaknya, ke ibunya, ke kakaknya, buat ponakannya yang mau masuk sekolah, buat ya baik, ya boleh. Tapi akhirnya untuk dia sendiri kekurangan, itu ada loh yang seperti itu. Nah ya itu, yang tadi saya cerita pengen bunuh diri, karena apa? Dia utang online, saya tanya untuk apa? Untuk adiknya yang sakit. Nah gimana? Dia sendiri yang sekarang depresi. Betul tuh kata dokter itu. Pengen tampil membahagiakan dengan sempurna kepada keluarga terdekat, orang-orang yang dia sayang. Padahal dia sendiri juga butuh me time kan. Dia juga berhak untuk happy kan. Gitu kan dok ya. Itu yang pernah saya tulis di blog saya juga gitu loh. Bagaimana menjadi citra diri yang sehat. Bahwa
kita ini juga berhak happy gitu. Kita Benar. perlu punya me time yang khusus, menghargai lah segala pekerjaan kita lah gitu loh, ya. Tapi ternyata ada orang yang super baik tapi malah jadi nggak baik ya dok ya. Ya, Iya, benar-benar. iya. Semua yang berlebihan itu kan nggak baik. Jadi kita perlu menempatkan diri kita pada porsinya. Ya, jadi bukan berarti kita menolong orang sampai tidak ada batasnya ya. Menurut saya ya kita perlu tahu batasan kita semampu kita di mana. Bukan berarti lalu kita memberikan semuanya sampai hutang di sana sini hanya untuk membantu orang lain. Saya rasa itu juga tidak bijak kan gitu. Jadi kita perlu tahu batasannya di mana begitu. Iya. Handphone aja butuh dicas ya kan, lama-lama kan kosong. Oke, jadi penanganannya seperti apa? Kembali tadi kita udah bicara ya tentang depresi dan beberapa jenis depresi, pencetusnya. Kemudian lagi-lagi yang kami bahas di Buat Apa Susah kali ini bersama saya Gideon Yustianto dan Dr. Aimee Nugroho SPKJ dari National Hospital Surabaya, psikiater yang bertugas di sana. Saya pengen tahu nih, katanya pengobatan depresi itu bisa lama ya, dalam satu episode kesedihan yang mendalam itu bisa lama ya? Ya memang bisa lama. Jadi penyembuhan untuk depresi itu minimal pengobatannya itu 6 bulan sampai tidak ada keluhan depresi lagi. Minimal 6 bulan. Kalau nggak percaya silakan googling. Nanti akan keluar minimal 6 bulan sampai tidak ada gejala depresi. Menghentikan pengobatan obat antidepresan sebelum waktunya dapat memicu depresinya kambuh kembali. Loh ini saya 1,5 bulan udah happy ya, tak hentikan ya? Loh ya nggak boleh, harus tetap minum. Biasanya nanti saya setelah beberapa bulan pelan-pelan mulai saya kurangi untuk kemudian dihentikan. Oh gitu loh. Makanya kadang-kadang ada banyak yang salah kaprah gitu. Karena ya itu loh. Oh nanti malah tergantung, nanti kena ginjalnya, kena apanya lah. Kena livernya, obat-obat itu dianggap racun. Wis ini loh enakan gitu. Kayak kalau kita sakit flu gitu kok udah enak ya udah kan nggak minum lagi gitu loh. Bukan seperti itu ya? Nggak bisa. Kalau obat antidepresan memang jangka waktunya harus lama. Karena dia butuh waktu 12 minggu untuk menumbuhkan sel-sel saraf. Jadi antidepresan itu bisa menumbuhkan sel-sel saraf. Ini yang orang awam sering salah. Tumbuhlah kamu, tumbuhlah. Oh iya. gitu. Karena pada Kenapa? waktu kita stres, itu kan akan keluar hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres yang mana sebenarnya dia gunanya bagus untuk supaya kita bisa daya tahan terhadap stres, kita bisa kuat untuk menghadapi stres gitu kan. Tetapi kortisol yang terus-menerus keluar pada waktu stres yang kronis itu akan membuat BDNF, brain derived neurotrophin factor, faktor penumbuh sel-sel sarafnya jadi berkurang gitu, sehingga akhirnya terjadi kematian dari sel-sel otak. Makanya dengan pemberian obat antidepresan, ternyata setelah 12 minggu pemberian yang teratur itu dapat menumbuhkan hipokampus, di area hipokampus pusat memorinya itu sel-sel sarafnya tumbuh. Jadi neurogenesis namanya. Neuro itu saraf, genesis itu pertumbuhan kembali. Jadi ada pertumbuhan kembali di sel saraf. Ya, puji Tuhan. Kalau begitu doa saya ubah. Hai sel-sel saraf, tumbuh dalam nama Yesus. Oh begitu ceritanya. Dan antidepresan dipakai dalam periode yang minimal 6 bulan, kemudian tapering off, dosis dikurangi pelan-pelan sampai, tapi kan ya bisa toh nggak pakai obat setelah itu, bisa lepas kan? Bisa lepas. Biasanya sih target saya 1 tahun lah. Iya. Kecuali ada juga pasien depresi yang memang kronis yang lama nggak sembuh-sembuh, itu biasanya depresi yang bisa juga disertai dengan adanya borderline personality disorder atau gangguan kepribadian borderline. Kalau orang dengan gangguan kepribadian borderline itu depresinya biasanya lama karena dia ada emptiness inside, ngerasa kosong dalam dirinya, takut ditolak, takut diabaikan, dan karena emosionalnya yang nggak stabil, dia jadi rentan jatuh ke depresi sehingga nggak sembuh-sembuh depresinya gitu. Apalagi kalau ini ya bipolar ya. Ya, kalau bipolar benar. Nah itu overlap sama bipolar. Tadi saya ingat tadi kok sedihnya mendalam terus-menerus. Tapi orang bipolar ini kan juga bisa mood swing naik turun moodnya. Itu saya bisa bayangin gimana ya stresnya kayak gitu itu ya. Oke. Kita bicara tentang depresi ya, Sobat Bahtera Yuda di Buat Apa Susah di kali ini bersama dengan Dr. Aimee, dan tadi kita udah banyak sekali bicara tentang depresi, kemudian penegaan diagnose
depresi sampai orang dikatakan depresi itu kenapa, gejala-gejala pencetusnya, kemudian pengobatan, cara pemakaiannya, dan begini dok, antidepresan ini macam-macam ya? Macam-macam. Kok ada kesan begini loh, ini kesan saya ya, kok kayaknya dokter itu coba-coba gitu, mana antidepresan yang cocok gitu, kadang-kadang ada yang nggak cocok gitu, Memang. karena saking macam-macam. Memang. Oh gitu? Jadi memang obat antidepresan itu tailor made istilahnya. Tailor made itu antara tiap orang Customize gitu ya? cocok-cocokan. Oh. Misalnya di Cogideon cocoknya misalnya sertralin. Tapi murah-murah belum tentu di orang lain cocok. Contohnya tuh yang lucu tuh saya pernah dapat pasien bule. Kenapa? Dia waktu itu berobat, saya resepkan obat ya antidepresan yang bagus dan mahal. Tapi ternyata di dia muncul side effect dada berdebar gitu kan. Kemudian akhirnya sama dia bilang, aduh aku gak nyaman banget nih dengan dada berdebar ini. Terus dia minta diganti obat lain. Akhirnya saya ganti obat yang antidepresan yang lain. Dan dia udah bawa duit tuh 1 juta, supirnya udah dikasih duit 1 juta. Dia pergi ke apotek untuk beli obat itu. Ternyata cuman habisnya 20.000. Jadi dia tuh bertanya-tanya, dok ini nggak salah tak obatnya? Kok saya dikasih 1 bulan cuma 20.000 obatnya? Ini Dan ternyata cocok. Manjur nggak ini? Tapi ternyata dia malah cocok dibandingkan obat yang harganya jutaan. Oh iya. Saya cocok sama yang murahan aja ya. Ya yang generik saja saya dok ya. Ya supaya nggak tambah depresi kalau tambah mahal betul, ya kan. Kita tambah depresi. Betul, tambah depresi nanti duit saya menipis. Oh gitu ternyata ya. Jadi belum tentu mahal itu kemudian jadi lebih manjur gitu ya, lebih cepat gitu. Enggak juga ya, cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan. Kan ada itu apa ya, sepintas saya baca tuh SSRI, SNNR, SNRI ya kan. Yes. Terus apalagi yang ada 4 atau 5 gitu. PCA, MAOI. Gitu. Oh, iya. Jadi ya tetap harus dicoba gitu ya. Ya memang dicoba, tapi biasanya saya akan mencocokkan dengan keluhannya sih. Biasanya memang SSRI itu pilihan pertama biasanya, soalnya paling manjur dan low side effect. Memang first choice drug itu ya SSRI. Golongan itu ya. Tetapi ada kasus-kasus yang lain yang cocok-cocokan, misalnya kalau dia memang nggak bisa tidur sampai ngantuk banget, nggak bisa tidur, padahal udah ngantuk tapi tetap nggak bisa tidur malamnya, maka kita lebih cocok kasih obat yang contohnya kayak mirtazapin karena itu ngantuk, atau amitriptilin karena itu ngantuk banget gitu. Jadi memang itulah pentingnya konsultasi ke psikiater Anda. Jadi saya ini sering kali mendapatkan DM di account saya. Kenapa? Dok, keluhan saya ini, saya minta rekomendasi obat apa? Saya bilang, mohon maaf saya nggak merekomendasikan obat lewat DM gitu loh. DM itu bukan ajang untuk konsultasi ya teman-teman, karena saya harus periksa, saya harus tahu keluhan Anda apa. Dan obat itu memang kita harus secara resmi, ya kan? Ini bukan mainan ya, ini obat, konsultasi. Ini bukan obat bebas ya. Iya. Jadi jangan minta ke saya juga ya. Saya minum itu belum tentu cocok juga buat Anda. Lucu loh ada yang minta ke saya, aneh. Loh iya, itu ada yang sampai minta saya udah DM bolak-balik. Saya udah bilang nggak bisa, silakan konsultasi gitu. Jawabnya, masa sih dok nggak bisa? Nggak bisa, sampai nanya itu berkali-kali itu ada. Sabar. Ya, dia kan lagi depresi dok, lagi cemas ya, mohon maklum lah ya. Jadi jangan takut untuk berobat ya. Psikiater itu pasti akan mengerti kebutuhan Anda. Padahal awal-awal saya juga dengan jenis SSRI yang dokter kasih itu saya makin cemas ya. Tapi dokter Aimi bilang, tenang, efek paradoksial. Memang bisa beberapa orang makin cemas. Nanti setelah hari kelima lihat makin tenang, makin enak. Beneran. Saya sempat ngomong hentikan loh itu. Ini ya sih dokter Aimi ini obatnya kok malah bikin gak karuan gini. Tapi setelah hari kelima dan sekarang udah sebulanan lebih ya. Ya oke, saya lebih nyaman. Saya lebih happy ternyata. Benar, karena memang SSRI itu pada awal penggunaan obat biasanya dia akan ada efek, kita bilangnya efek paradoks. Jadi efek yang bertolak belakang dari efek yang kita harapkan. Maunya nggak cemas malah cemas, gimana sih? Benar. Tapi itu biasanya cuma seminggu pertama kok teman-teman. Jadi kayak efek dada berdebar, aduh kok dadaku deg-degan ya, itu cuma seminggu pertama. Makanya biasanya saya kasih dosis kecil dulu, kemudian di tapering
dinaikkan. Oke. Tapi nanti ya diturunin lagi kan? Ya, setelah stabil kita turunkan untuk bisa Saya dihentikan. lelah berobat. Oke, ini pembincangan yang sangat menarik sekali. Sekali lagi, selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Jangan putus harapan ya. Seperti ini nih. Never give up ya. Everyone has bad days. Jangan menyerah, setiap orang tuh pasti punya satu kali hari-hari buruk dalam kehidupannya ya. Pick yourself up, ayo bangkit dan keep going. Ayo kita kembali lakukan ya. Kita kembali bangkit kembali. Pasti bisa. Apalagi kita punya Tuhan kan ya. Nah, bersama dengan Tuhan kita juga cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Ini kok kayak Kayak khotbah aja. Kayak Gilbert Numaidong TV. Ini ada yang pertanyaan loh kok. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan setelah ini ya. Oke, Dr. Amy, ada pertanyaan apa aja nih dari para pemirsa? Teman-teman silakan ya, kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung nanya-nanya. Tulis di kolom komentar. Oke, saya baca dari yang atas dulu ya. Ya. Oke. Mengingat waktu mungkin beberapa yang terpilih yang sesuai dengan topik kita, depresi. Dok, apakah ada obat atau asupan makanan khusus untuk penderita depresi karena stres kerja, pressure kerja yang berat? Thank you. Oke. Pisang. Iya, benar. Saya makan pisang. Hari-hari ini saya jadi monyet. Jadi memang pisang itu disarankan untuk penderita depresi karena pisang itu tinggi akan triptofan. Tuh. Triptofan itu prekursornya dari serotonin. Saya Kemudian kacang-kacangan ya, mau kacang almond, kacang tanah, kacang hijau, pokoknya semua jenis kacang itu boleh dimakan karena itu juga tinggi akan triptofan, tinggi asam folat juga. Kemudian yang juga disarankan adalah yogurt karena ada penelitian bahwa probiotik baik yang ada di dalam yogurt maupun di kefir ataupun di minuman-minuman yang pokoknya mengandung lactobacillus gitulah. Itu tuh ternyata sehat, menyehatkan usus. Dan kalau usus sehat, maka serotonin Anda akan meningkat karena ya 90% serotonin itu produksinya di lambung. Jadi kalau kesehatan lambung Anda terjaga, maka otomatis akan naik tuh serotoninnya gitu. Kemudian asupan makanan apa? Kalau suplemen, kalau Anda mau minum suplemen yang bisa Anda pilih adalah vitamin D. Ya, karena vitamin D itu bisa membantu untuk depresi sekaligus juga untuk menjaga imunitas apalagi di tengah Covid sekarang kan. Yang D3 itu. Ya. Saya Kemudian, minum yang 1000 IU. Ya. Kemudian ada juga kalau misalnya Anda ngirit ya, aku nggak mau nih beli vitamin D. Hal yang paling gampang yang bisa Anda lakukan adalah berjalan pagi terkena sinar matahari, berjemur. Karena matahari itu kan mengandung vitamin D, jadi itu bagus tuh buat mood, buat depresi. Nah, apalagi kalau sinar matahari itu mengandung blue light tuh teman-teman. Jadi ntar kalau malam Anda bisa tidur dengan lebih nyenyak. Jam berapa itu sebaiknya? Sebenarnya kalau yang paling baik kan jam 9, tapi di Indonesia ini kan panas ya jam 9 ya. Jadi ya paling enggak ya sesempatnya Anda lah pokoknya pagi, bangun pagi, berjemur paling enggak 1 jam itu pasti sangat membantu. Ini mulai belang nih, mulai hitam. Nah gitu. Kemudian makanan lainnya apalagi yang bagus, coklat ya, coklat itu bisa meningkatkan endorfin juga. Gitu. Ya, okay. Vitamin yang lain yang bagus, vitamin B, asam folat, magnesium, zinc. Ya. Saya minum sih tablet itu yang mengandung lak tadi itu. Bukan yogurt saya nggak begitu suka, kecut soalnya. Ini ada yang nanya lagi, boleh dibaca. Maaf dok, jika kita merasa depresi dan tidak memungkinkan kita konsul dulu karena masalah keuangan, kira-kira apa solusi lain ya dok? BPJS. Loh, iya BPJS. Kita ini udah era hidup di Indonesia ini udah enak karena ada BPJS dan itu ditanggung oleh pemerintah. Anda bisa ke rumah sakit terdekat yang ada psikiaternya. Gitu. Minta ini biasanya ke fase 1, minta rujukan gitu kan ke psikiater. Dok ingin bertanya untuk konsul dengan dokter lebih dekat bisa lewat apa ya? Bisa datang langsung atau lewat telekonsultasi di aplikasi National Hospital Apps? Itu. Oke. Dok, kalau sudah pernah mencoba bunuh diri itu bagaimana? Kalau mau konsul private dengan dokter bagaimana? Oke. Bisa. Ya, nanti bikin janji pertemuan ya. Kalau sudah pernah mencoba bunuh diri itu berarti kemungkinan ada depresi berat. Sebaiknya segera berobat, segera konsultasi. Ya, jangan ditunda. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Apakah bipolar bisa dideteksi dengan pemeriksaan MMPI?
Pemeriksaan MMPI kita bisa mendeteksi, kita bilangnya mendeteksi ya, tapi bukan mendiagnosis. Karena untuk mendiagnosis, saya nggak ngerti apa itu MMPI. Ya, MMPI itu Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Jadi suatu tes, ada 567 soal di dalamnya. Banyak tes ya. tertulis, Anda bisa minta ke psikiater Anda untuk melakukan tes itu, dan nanti di sana akan kelihatan hasilnya tentang kondisi kejiwaan Anda. Kalau memang ada bipolar, biasanya itu ada skala depresi dan skala manianya yang meningkat gitu. Tapi untuk mendiagnosis itu bukan sekedar dari MMPI, tetapi harus kita cross check pada waktu pemeriksaan langsung, pada waktu bertemu langsung anamnesis itu. Jadi MMPI bisa menjadi penunjang. Jadi karena kan kelihatan grafiknya, loh kok ini kok naik, kenapa? Terus kita bisa gali lebih lanjut. Oke, lanjut. Ada lagi, satu lagi mungkin. Dok, saya sedih berkepanjangan dan saya juga bisa nangis tiap malam. Itu kenapa ya dok? Nah itu karena depresi teman-teman. Tapi kan harus ada sumbernya atau tetap ada pencetusnya. Nggak ada kan orang tiba. Loh enggak loh. Oh. Major depressive disorder bisa muncul tanpa sebab ya. Jadi kayak kemarin tuh saya dapat pasien yang depresi dan dia bertanya, dok saya minta dicari, digali rootnya kenapa kok saya depresi. Terus setelah saya tanya, loh emangnya ada masalah apa? Nggak ada masalah. Loh ya memang depresi tidak harus ada problem. Ada pasien saya yang hidupnya baik-baik saja, bergelimang harta, papa mamanya sayang sama dia, semua baik-baik saja. Tapi dia mengalami depresi, itu memang sangat bisa. Dan depresi itu juga berhubungan dengan genetik ya. Jadi bisa jadi karena orang tuanya ada genetik depresi dan cemas, maka anaknya menjadi mudah depresi. Gitu. Iya. Berarti kalau gitu pencetusnya bisa juga nggak ada apa-apa. Ya tadi kan kita pencetusnya mungkin ditinggal, putus harapan tadi itu loh. Tapi ada juga yang terjadi tanpa itu. Benar, ada juga yang terjadi tanpa itu. Kok bisa gitu ya? Oke. Nah, Sobat Batra Yuda, hari ini kita udah banyak ngomongin tentang depresi ya, dan segala macam pengobatan dan segala macam problemanya. Masih ada banyak pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Dr. Aimee secara pribadi di IG-nya di @psikiater. Saya rasa kalau saya boleh simpulkan ya, depresi ini kayak tuts hitam di piano gitu dok ya. Hidup ini kan kata orang tuh seperti piano ya. Kalau yang tuts putihnya itu ya melambangkan kebahagiaan, rasa happy yang sedang kita alami ya dalam hidup ini. Dan tuts hitam itu kan katanya merujuk pada sebuah kesedihan. Mungkin kesedihan itu sampai berujung sampai ke depresi yang sedang Anda alami hari ini. Namun saat kita ini menjalani perjalanan kehidupan, ya ingatlah bahwa bagaimanapun tuts hitam itu juga menciptakan nada. Bagaimanapun tuts hitam itu juga menciptakan musik yang indah. Tanpa ada dia, musik itu tidak akan terasa indah, ya. Jadi jadikan sebuah episode depresi yang sedang Anda alami hari ini untuk menjadi satu bagian untuk kita tetap berkarya, bahkan semakin indah. Itu yang saya alami hari ini. Saya mulai berkarya kembali, saya mulai kreatif lagi, menyukai dulu apa yang saya sukai, menulis, termasuk podcast, senang tampil gitu ya dok ya. Itu kan artinya sudah progres dong dok, Ya. Udah berhasil kan ya pengobatannya ya. Udah berhasil. Wah, puji Tuhan, haleluya. Buat apa susah? Hanya di 96.4 Batra Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.